Itulah wuduku dan wudunya para nabi terdahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, la yakbalu orang nerima sapa Allah Gusti Allah salat ahadikum salate salah suwijine sira kabeh. Allah tidak akan menerima salatmu idza wudu yang biasa kita lakukan tidak hanya sekedar wajib karena mau salat, tetapi ada keutamaan yang sangat banyak di dalam wudu. Ibadah yang simpel, sederhana, gampang, tapi banyak orang yang menggampangkan. Mungkin alasannya karena kalau kita husnudon, mungkin kekurang tahuan. Karena belum tahu Pak, katanya. Saya tahunya wudu, pokoknya kalau mau sholat wudu. Kalau mau sholat wudu, selain itu nggak ada masalah, berarti nggak usah wudu. Karena ketidaktahuan, mungkin. Nah maka dengan ngaji bab ini, kemudian kita nanti akan tahu harapannya apa? Bisa mengamalkan dan meyakini bahwa wudhu tidak hanya sekedar bersuci dari hadas kecil, tetapi ada keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan wudhu apa saja? Yang pertama diantaranya, ruwiya dan riwayatakan anid Dohaki dari Imam Dohak. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Abi Hurairah berkata, qala bersabda sapa Rasulullah, biarin nggak apa-apa. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bagaimana? Gini, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, laki-laki maupun perempuan, sama. Tawaddoa, dia berwudu. Kalau ada laki-laki atau perempuan, dia berwudu. Fa ahsanal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya. Ahsanal itu lebih dari sekedar rukun, fardu. Kita sudah bahas di Safinah kan kemarin. Kalau fardunya wudu ada 6. 1 niat, masih ingat ya? 2 membasuh wajah. 3 tangan, wajah, terus membasuh kedua tangan beserta sikut. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta dengan mata kaki. Yang keenam tertib. Itu yang rukun, yang wajib, yang tidak boleh ditinggal. Terus fa'ahsanal wudu, maksudnya memperbaiki wudunya, menyempurnakan dari mulai awal yang sunnahnya semua dilakukan. Kan kalau urutan cuma sekedar sah wudu nih, maksudnya dalam teknis cara wudu, yang penting sah misalnya, karena kita mungkin waktunya singkat, lagi kerja, waktu istirahatnya sebentar, yang penting saya wudu, sholat tidak tinggal, dah wudu aja. Berarti simpelnya begini kalau wudu yang wajib doang, yang fardu. Pertama tadi, yang pertama niat. Kapan? Ketika membasuh wajah. Langsung aja. Basuh wajah sambil niat di dalam hati. Ini kan 1 dan 2 sudah. 1 niat, 2 membasuh wajah. Nawaitul wudu adalah di dalam hati niat gitu. Habis itu kedua, tangan beserta sikut. Habis itu sebagian kepala. Sebagian kepala bisa begini. Ini kalau yang fardu aja, yang fardu. Yang penting sah misalnya. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Yang enggak boleh, laki-laki maupun perempuan, sama. Tawaddoa, dia berwudu. Kalau ada laki-laki atau perempuan, dia berwudu. Fa'ahsanal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya. Ahsanal itu lebih dari sekedar rukun, fardu. Kita sudah bahas di Safinah kan kemarin. Kalau fardunya wudu ada 6. 1 niat, masih ingat ya? 2 membasuh wajah. 3 tangan, wajah, terus membasuh kedua tangan beserta sikut. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta dengan mata kaki. Yang keenam tertib. Itu yang rukun, yang wajib, yang tidak boleh ditinggal. Terus fa'ahsanal wudu, maksudnya memperbaiki wudunya, menyempurnakan dari mulai awal yang sunnahnya semua dilakukan. Kan kalau urutan cuma sekedar sah wudu nih, maksudnya dalam teknis cara wudu, yang penting sah misalnya, karena kita mungkin waktunya singkat, lagi kerja, waktu istirahatnya sebentar, yang penting saya wudu, sholat tidak tinggal, dah wudu aja. Berarti simpelnya begini kalau wudu yang wajib doang, yang fardu. Pertama tadi, yang pertama niat. Kapan? Ketika membasuh wajah. Langsung aja. Basuh wajah sambil niat di dalam hati. Ini kan 1 dan 2 sudah. 1 niat, 2 membasuh wajah.
nawaitul wudu adalah di dalam hati niat gitu. Habis itu kedua tangan beserta sikut. Habis itu sebagian kepala bisa begini. Ini kalau yang fardu aja, yang penting sah misalnya. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Yang enggak boleh di leher sini. Enggak ada ini. Enggak ada ceritanya orang wudu di sini. Atau di jidat. Enggak ada juga. Ini saya cerita praktek lagi wudu yang penting sah maksudnya. Berarti setelah mengusap sebagian kepala apa? Terus membasuh kedua kaki. Setelah tangan, kepala, terus kaki. Habis itu tertib sudah. Asal sah saja begitu. Artinya itu kapan bisa dilakukan? Ketika dalam keadaan yang tidak normal. Airnya terbatas. Kurang enak badan. Atau kemudian antriannya panjang. Harus lihat-lihat situasi dan kondisinya. Kalau antrian panjang banyak antri gitu, wudu mau disempurnakan, jadi teriak-teriakin sama yang di belakang. Ya kita berarti beribadah tapi tidak paham ilmu. Taunya apa? Sempurna itu bagus. Tapi menjadi madorot orang lain. Orang jadi marah, tersinggung gara-gara kita kelamaan wudunya. Jadi kalau ada wudu begitu, kadang-kadang lihat Ustadz Kiai kok wudu kadang-kadang sempurna, kadang enggak. Dia tahu situasinya kapan harus sempurna, kapan sekedar sah saja. Yang dimaksud Pak Ahsanal wudu, menyempurnakan wudu gimana? Nih, begini berarti sekarang. Sempurna nih wudunya nih. Artinya lengkap, semua sunnah dilakukan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, tahlilul asobi, menyela-nyelani semua sela-sela jari. Jadi pertama wudu teh kalau mau sempurna begini. Yang sekarang diajarkan itu. Ya? Ya. Karena Covid tuh. Nah, ini semua. Ini kalau mau wudunya sempurna dari awal. Kuku-kuku semua madmadoh, berkumur, wal istinsyaku, dan menghisap air ke hidung secara bersamaan. Bisa dilakukan, ya dilakukan silakan. Kapan? Ya datang waktu sholat berjamaahnya jangan dimepet. Berarti sebelum azan. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. 3 kali semua. Kalau sekedar sah tadi sekali juga cukup. Sekali, terus sekali sah. Pegang di sini air, kemudian sudah basah tangan diusap begini ke belakang, ke depan lagi, set. 1 kali, 3 kali berarti mau sempurna. Dah, itu sempurna. Kena semua kulit kepala tuh. Sudah. Telinga, kan kalau telinga kan udah masukna, asal basah aja begini nggak apa-apa. Ini mafa'ah sanal wudu, wudunya disempurnakan. Air basahin, masuk telunjuk. Kemudian diputar, ikuti sela-sela nih telinga, ikutin. Nih, ikutin. Nah, yang jempol buat ini. Ini masuk, ikutin sela-sela dalam telinga, kemudian ini jempol. Nah, 1, 2. Yang ketiganya gini. Kaki juga sama, diangkat. Sela-sela jari-jarinya, saya kalau ngangkat itu tinggi nggak enak. Nah ini aja anggap kaki. Yeah. Tuh sela-selanya, sela kaki sampai ke mata kaki. Sempurna. Abis itu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini maksudnya fa ahsanal wudu'a. Kalau ada orang laki-laki maupun perempuan dia berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya seperti tadi contohnya. Summa qara'a, setelah wudu dia baca doa, ada nih doanya di riwayatnya. Apa doanya? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiyat hatta matla'il fajr. Bacanya surat Al-Qadar tadi, illa a'toh. Apa keutamaannya? Illa a'tohullahu Allah ta'ala bikulli harfin minha. Allah akan balas setiap bacaan yang dibaca ketika berwudu, termasuk doanya, setiap huruf minha mi'atu darajah, 100 derajat Allah angkat orang ini yang wudunya disempurnakan. 1 huruf 100 derajat. Kalau bicara pahala, Allah maha besar dan pahala nggak bisa dihitung-hitung.
Allah jadikan min kulli kitratin, setiap tetesan air wudu yang jatuh dari tangan, wajah, telinga, kepala, kaki, semua tetesan, setiap tetesan airnya min wudu'ihi, malakan Allah jadikan malaikat yastaghfirulahu, yang mengistighfarkan. Malaikat memintakan ampunan untuk orang ini ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dia nggak berhenti terus, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah ampunilah orang ini, sampai kiamat begitu. Jadi kalau orang mah itu pegel gitu. Baru 100 saja udah pegelan kan. Ini makan malaikat. Jangan bayangin orang malaikat duduk sila terus kepegelan, malaikatnya gini-gini. Nggak ada malaikat begitu. Yang istighfarnya malaikat yang nggak punya dosa, dia cepat diampuni, kabul gitu. Nah, 2, kada fi Riyadhus Shalihin, ini keterangan ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang pertama. Jadi wudunya diperbaiki. Sudah kita bahas dalam kitab Safinah kemarin. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah bersabda, man utawi sapane wong, siapa orang tawaddoa wudu sapa man, orang yang berwudu li sholati, untuk melaksanakan sholat. Siapa orang yang wudu untuk sholat, fa ahsanal wudu'a, maka bagusakan wing wudu, dia sempurnakan wudunya. Summa qoma, kemudian dia mendirikan ila sholati, maring sholat. Dia wudunya sempurna, datang berdiri siap-siap untuk sholat. Apa yang terjadi keutamaan wudu ini? Fa innahu, maka satu hunai kelakuan perbuatan itu mengakibatkan yakhruju min khotiatihi, keluar dosa-dosanya ketika dia cuci tangan yang tadi berdosa. Kan saya nggak berbuat dosa apa-apa, Pak. Itu komen di HP nyinggung teman, itu kan jari di tangan kita kan. Komen temennya tersinggung, ya. Sekarang kan di sini ada dosanya banyak di jari ya, apa aja dikelikin. Terus gitu ya. Itu dosa, anggap saja dosa. Mukul orang bukan karena alasan, nyubit, nampar, berbuat apa saja ini tangan ada dosanya setiap hari. Lalu ketika wudu itu dosanya rontok, gugur bersama dengan air ketika kita membasuh tangan. Lalu mulut ini kotor ngomongin kejelekan orang. Kalau sholatnya dijaga, wudunya dijaga, ini ceritanya begitu. Apa ada orang yang nggak punya dosa sehingga nggak usah wudu dah? Karena udah rontok semua dosanya, nggak punya, dari mana? Ada pasti. Mulut ada makanan yang mungkin haram sih, insya Allah nggak ada ya. Kita nggak ada yang makan haram kan? Enggak. Nah, insya Allah nggak ada. Kalau samar-samar mungkin ada, syubhat, maksudnya syubhat. Belum bicara yang bukan haknya, belum, dan lain-lain, hidung, mata, semua yang ada di wajah ini ketika membasuh wudu sempurna, rontok dosanya, habis. Jadi orang yang menjaga wudu itu yang bersih terus dari dosa, sebenarnya begitu. Tinggal persoalan kitanya beriman, yakin apa tidak dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kan kita sudah beriman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Artinya iman kepada Rasul apa? Apapun yang datang dari Rasulullah, ucapannya, ini kan hadis ucapannya Rasul, itu berarti wahyu dari Allah. Pasti benar, karena Rasul punya sifat sidik. Gak mungkin Rasul berbohong, tidak mungkin Rasul ngarang sendiri. Yakhruju min khotiatihi, dia keluar dosanya ketika membasuh tangan, dosa dari tangan, ketika kumur-kumur dosa dari mulut, ketika membasuh kuping dosa dari kuping, dengerin apa saja, kaki juga berdosa. Semua secara zahir rontok, kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Kalau ini dijaga, subuh wudu, berarti dosa dari isya sampai subuh habis. Setelah subuh berarti kita nih bayi lagi, nggak punya dosa. Nah, lupa lagi, maksiat lagi, jam 9, jam 10, 11, sampai jam 12 zuhur. Pas zuhur wudu lagi, jadi bayi lagi, terus begitu. Terus tiba-tiba mati dalam keadaan bersih dari dosa. Itu secara zahirnya suci, batinnya juga suci. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-sholati, siapa orang yang berwudu untuk mendirikan salat, wa shalla, kemudian dia salat dengan penuh kekhusyuan, kafarallahu, kafar Allah lebur dzunubahu, dosanya orang itu, ma bainahu wa bainas sholatil ukhra,
antara sholat satu dengan sholat yang lain adalah pelebur dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, allati taliha, yang dia lalui setiap hari. Itu yang tadi saya maksud. Sholat dijaga ya, artinya pasti wudhu kan? Dengan wudhu dan sholatnya dijaga, dosa yang pernah dilakukan sehari-hari ini habis. Seandainya dia mati dalam keadaan sudah tidak punya dosa. Betul? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis berikutnya. Rasulullah bersabda, "Man nama, siapa orang yang tidur ala wuduin, orang tidur dalam keadaan punya wudu. Orang tidur dalam keadaan punya wudu, fa'adrokahu, kemudian tibalah ajalnya dia malam itu." Orang ini tidur, sebelumnya wudu dulu. Seandainya ajalnya datang malam itu dalam keadaan dia tidur punya wudu, fitil kalailati fahuwa indallahi syahidun, maka orang ini mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wudu sebelum tidur. Keutamaannya kalau seandainya mati malam itu berarti dia matinya mati syahid. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "An-naimu at-tahiru kas-shaim al-qaim." Apa kesempurnaan lagi keutamaannya? An-naimu tahir, orang yang tidur dalam keadaan dia punya wudu, sama kas-shaimil qaim, seperti orang puasa di siang hari dan malamnya dia qiyamul lail. Banyak ya fadilahnya ya. Maksudnya keutamaan ibadah dalam Islam itu kalau sudah tahu ternyata ringan-ringan saja. Kita anggap ringan, sepele, di sisi Allah besar nilainya. Saya tinggal tanya, tinggal pilih. Mau siangnya puasa setiap hari, tapi malamnya qiyamul lail sepanjang malam ibadah. Siangnya puasa, malamnya zikir, tahajud, sholat sepanjang malam sampai ketemu pagi lagi. Atau mau tidur sajalah saya mah, tapi sebelum tidur tinggal pilih. Orang perlunya ngaji itu biar dia punya pilihan amal apa yang kira-kira saya bisa kerjakan. Seolah-olah berat, Pak. Kalau mau jadi orang sholat itu kan ya siangnya harus puasa, terus malamnya zikir, tahajud, sedekah setiap hari, terus gak boleh bicara yang enggak, gak boleh lihat yang maksiat. Dia tertutup di rumahnya gak mau keluar. Kenapa Pak gak mau temenan? Enggak, takut maksiat. Kok gak balas-balas WhatsApp? Enggak, takut ngomongin gibah kejelekan orang. Oh, teman-temannya semuanya tersinggung, mikir yang enggak. Ini mulai kapan dia kayak begini? Dia maksudnya apa? Pengen meningkatkan ibadah kepada Allah, tetapi tidak dengan ilmunya. Kayaknya ribet gitu, ribet. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Atau mau sebelum tidur, saya mah rutin setiap malam mulai sekarang sebelum tidur wudu, sebelum tidur wudu. Sama pahalanya seperti orang yang siangnya puasa setiap hari dan malamnya di qiyamul sepanjang malam. Tapi ya jangan sampai enggak qiyamul lail sama sekali gara-gara itu. Ya. Makanya 5 kali sehari wudu minimal kan, karena sholatnya 5 kali. Coba kalau sehari sholatnya 50 kali. Mungkin wudunya 50 kali. Nggak apa-apa 5 kali sehari, tapi yang lainnya apa? Sunnah. Mau belajar yang sekolah online wudu dulu. Mau tidur wudu dulu. Mau berangkat kerja yang mau kerja wudu dulu. Semua. Ntar batal nih di tengah perjalanan sampai di kantor, mau masuk kantor wudu dulu. Udah pakai ini Pak, katanya pakai apa namanya? Gris. Komet. Sudah Pakai habis. Ini gimana kalau wudu saya bentar lagi. Itu pentingnya ilmu begitu. Kalau sudah dipomet, ya wudunya di sini tuh, kepalanya di sini, jangan di sini diacak-acak lagi. Jangan. Ini udah rapi. Ya. Sini aja tuh, yang penting kepala, kulitnya, bukan rambutnya, kulit kepalanya kena. Ya. Terus Pak, ada yang biasanya pakai udang-udang. Boleh juga, yang penting ngetes airnya ke kulit. Jangan udang-udangnya yang dibasuh, usap. Kalau pakai peci gimana? Begini ke peci, ya nggak sah. Harus buka dulu pecinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa. Terus ada lagi keutamaan. Siapa orang yang berwudu ala tuhrin, di atas atau dalam keadaan suci. Ini tajdidnya, Cep. Tajdid itu begini. Sudah punya wudu lagi. Namanya tajdidul wudu.
Dari maghrib ke isya kan lumayan panjang ya. Iya. Buat ngopi kongko habis kali 2 batang mah gitu. Ya, segelas kopi habis sama enggak batang enggak. Cuman habis makan, habis kopi ngerokok. Supaya bisa sholat gimana? Batal wudhu apa enggak Pak makan minum? Enggak, cukup kumur-kumur saja. Ah, saya mah mau wudhu lagi aja. Batal enggak tadi? Enggak. Tapi kalau wudhu lagi boleh. Itu namanya tajdidul wudhu. Bagus malah. Apa keutamaannya? Man tawaddu'a ala tuhrin. Siapa orang yang berwudu dalam keadaan dia punya wudu. Sudah punya wudu tapi wudu lagi. Bukan diulang-ulang, pemborosan namanya. Saya wudu 3 kali pemborosan. Ini mah dia tajdidul wudu. Dari rumah mau Jumat. Kan sudah wudu di rumah kan? Misalnya datang ke masjid wudu lagi aja. Namanya tajdidul wudu. Ini maksudnya hadisnya. Siapa orang yang berwudu dalam keadaan punya wudu, bagaimana? Kutibalahu asyra hasanatin. Maka Allah catat 10 kebaikan ketika dia buat wudu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata, tidak sah salat. Tidak sah salat liman la wudu alah. Bagi orang yang salatnya tidak berwudu, wala wudu aliman lam yadhkurismallahi ta'ala. Liman lam yadhkurismallahi alaihi. Yang pertama, la sholata liman la wudu alah. Jelas tidak sah orang sholat kalau tidak wudu. Maksudnya tidak wudu gimana? Tidak sah wudunya. Wudunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Penting nih, pertama yang harus diperhatikan dalam wudu, niat yang wajib di dalam hati. Kapan? Ketika membasuh wajah. Mana batasan wajah? Min mana biti sya'ri rosi ila tahta dzaqon lihyah. Nih, dari atas sini sampai sini, kanan kirinya ini, nih, daging ini nih. Nih, kuping kanan dan kiri. Jadi gini wudu tuh, membasuh wajahnya. Tuh, kena semua. Tuh. Jangan cuma gini-gini. Berarti ini ada bagian yang nggak terbasuh. Nggak sah nih wudunya. Ini tadi kalau nggak sah wudu nggak sah sholat. Nah, ini wajahnya harus perhatikan. Yang kedua, tangan. Jangan cuma gini. Harus sampai dengan mata sikutnya. Boleh dari atas ini keran, boleh begini. Boleh dari sini dulu. Silakan yang enak yang mana. Makanya desain tukang yang mau bikin keran wudhu dia mikir. Terbuat tangan diukur. Wah, kena nih, kurang panjang nih kerannya. Ini diukur. Maksudnya apa? Biar memudahkan orang wudu. Coba kalau mepet ke tembok kerannya, tempel ke tembok begini karena nggak nyampe. Panjangin supaya ketika begini enak, nyaman itu maksudnya. Nah itu diperhatikan. Terus kepala, sebagian kepala boleh di sini atau sempurnakan aja begini. Pak kalau begini ribet bener ya kan? Ya memang harus sempurna begini. Nah, sekarang yang penting rata dah. Gimana? Gini aja. Gitu. Itu cara menyempurnakan wudu. Banyak. Yang mana yang kita bisa kita amalkan, ternyata fadilah keutamaannya banyak. Saya tadi khususon, barangkali kita wudunya masih seperti itu, yang penting mau sholat wudu aja, sekarang coba ditambah sebelum tidur wudu. Pak nggak bisa tidur, saya habis wudu malah segar lagi. Nah, wudu niat tiduran. Kalau tidur niat tidur ya pasti tidur. Kalau niatnya tiduran doang mah enggak. La wudu aliman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah juga wudunya ketika orang tidak menyebut nama Allah. Artinya apa? Tidak sempurna wudu ketika tidak menyebut nama Allah. Bismillah dulu. Kullu amrin tibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta au ajdam au abtar. Bagaimana Pak kalau wudunya dalam kamar mandi? Nggak usah diucapkan. Di hati saja. Jangan di kamar mandi teriak-teriak. Nawaitul wudu'a. Nggak usah. Nggak usah di kamar mandi. Kalau di luar masih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedengar keluar suara sedikit nggak apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Al wudu'u utai wudu iku syatrul imani, sebagian daripada iman. Wudu itu bagian daripada iman. Kemudian sibghatul wudu'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda sibghatul wudu, kesempurnaan wudu itu asalnya kalau mau sah saja marrotan, satu kali berarti wudu itu sah. Cuman tadi teknis penggunaannya kapan? Kalau tenang, suasananya nyaman, tidak ada masalah, ya nggak usah buru-buru satu-satu. Ini mah kalau tadi contohnya ngantri di tempat umum, airnya terbatas,
jangan ego. Yang penting saya sempurna wudunya. Itu yang lain nggak kebagian, biarin aja. Nah itu ego, ibadah yang nggak pakai ilmu ya begitu. Yang penting saya. Ya, dengan begitu bukan sempurna, malah jadi fitnah buat yang lain. Dosa. Marotan 1 kali. Apa yang disebutkan? Fil Ihya. Di dalam kitab Ihya juga ada. Nah itu yang disebutkan begini maksudnya. Ketika orang itu wudu 1 kali, maka dia sah wudunya. Sah saja wudunya. Wa qala man tawaddu'a marrataini. Ada orang juga yang wudunya basuhnya 2 kali. Atahullahu ajrahu marrataini. Dia Allah akan berikan 2 kali pahala. Wa tawaddu'u salasan. Loh, kenapa ya sekarang kita diajarkan suruh 3 kali? Taslif. Kenapa begitu? Hada wudu'i, kata Rasulullah, inilah cara aku berwudu. Ya berarti itu paling sempurna. 3 kali. Jangan berpikir begini. Kalau 1 kali pahala 1, 2 kali 2, kalau 3 pahalanya 3. Kalau pengen banyak, udah 5 kali. Itu namanya ngarang. Kalau nggak ada dari sananya jangan ditambah-tambahin. Itu baru bid'ah. Bid'ahnya qobihah. Nggak ada dari sananya Rasul 5 kali. Kecuali dalam bab tertentu, misalnya dalam istijmar, bersuci dengan batu. Boleh, itu sudah saya jelaskan di dalam kitab Safinah. Boleh kan? Cebok dengan menggunakan batu. Tidak boleh terlalu lembut karena tidak menyerap air. Tidak boleh terlalu kasar karena akan merusak kulit. Apalagi pakai amplas. Kang nggak bersih Kang pakai batu. Kalau amplas mah agak bening kali. Ya emang mau bening apa mau suci? Ya. Pakai 3 batu. Sudutnya 1. Kalau mau 1 batu sudutnya 3. Misalnya saja yang boleh 3 apa ganjil ya. Misalnya begini nih lubang dubur itu belakang ya, BAB. Dicolek begini 1 kali nih, sudah. 2 kali sudah. 3 kali sudah. Tapi kayaknya ngerasa kayak ada belum selesai ya, kayak ada ganjel-ganjel gitu nih. Masih ada kotoran. Ambil lagi nih batu 1 lagi. Tadi kan 3 ya? 4 kan? Nah, ini udah bersih nih. Jangan berhenti di 4. Ganjilkan 1 lagi jadi 5. Maksudnya begitu. Apalagi yang harus ganjil ya banyak. Allah selalu senang yang ganjil-ganjil. Kayak misalnya sunnah makan kurma ganjil. 135. Lihat kurma di toples. Itu ada berapa? Ada 25. Saya 21 dah. Yang penting ganjil. Habis toples. Ini ganjil itu yang kira-kira aja lah. Gitu. Ganjil itu ada berapa bawaan tuh? Lapar. Itu namanya ilmu dengan adab harus bareng maksudnya. Jadi tahu sih tentang ganjil itu sunnah, tapi harus pakai adab juga gitu. Jangan tentang ganjil. Yang hadis selanjutnya, 2 hadis terakhir dalam bab ini adalah ketika wudunya 3 kali, itulah wuduku dan wudunya para nabi terdahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, la yakbalu orang nerima sapa Allah Gusti Allah salata ahadikum, salate salah suwijine sira kabeh. Allah tidak akan menerima salatmu idza ahdatsa, ketika dalam salat kemudian batal salatnya, berhadas, hadas kecil maupun hadas besar. Apa itu hadas kecil? Sesuatu yang mewajibkan wudu. Hadas besar sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu bedanya hadas kecil dan hadas besar. Ada orang lagi sholat kemudian berhadas, dia kemudian teruskan sholatnya, maka layak balullah, Allah tidak terima. Kenapa? Ya tidak sah orang dia sholat dalam keadaan tidak punya wudu. Nah kemudian hatta yawaddu, batalkan, kemudian ulangi lagi sholatnya atau teruskan berjamaah dengan tadi tinggal nambahin rokaatnya. Jangan dipaksain, tanggung banget ini udah tinggal 1 rokaat lagi, baik kentut akan biasa. Ngedumel gitu ya, jangan ngedumel, harus ikhlas sih kentut untung. Kalau nggak kentut masalah juga. Lagi keutamaan wudu lagi apa? Yang terakhir hadisnya adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u utai wudu alal wudu, ingatase wudu iku nurun, cahaya ala nurin, ingatase cahaya. Wudu satu ke wudu yang lain adalah cahaya ke dalam cahaya. Wudu cahaya, wudu lagi cahaya, wudu lagi ketemu cahaya. Artinya orang yang wudunya mudawamah berarti dia bercahaya. Kenapa? Malakah. Apa itu malakah? Malaikat tidak masuk ke tempat-tempat yang di situ najis atau berhadas. Kenapa orang yang sedang junub, jinabah, punya hadas besar, haram baca Quran?
haram megang Quran. Kenapa? Dia sedang punya hadas, tidak lagi suci. Maka malaikat juga menjauh. Supaya didatengin malaikat terus setiap saat, tolong wudunya dijaga. Selalu saja malaikat bersama kita. Kapan? Ketika kitanya suci. Wudu nih, kentut batal, wudu lagi. Selagi masih ada air, kesempatannya ada. Tapi kalau tidak ada ya jangan dipaksain juga. Kermah air terbatas, kita wudunya terus-terusan pengen dapat keutamaan wudu, ya salah juga. Ya, itu harus menempatkan yang tepat. Al wudu'u nurun ala nurin. Kalau orang yang kemudian kita lihat, Pak itu orangnya biasa aja tapi kok kayaknya kalau lihat mukanya nyenengin gitu. Emang apanya yang nyenengin? Secara dohir misalnya, matanya biru bagus. Oh, berarti karena matanya. Ada lagi yang alisnya hitam banget, senang saya lihatnya. Oh, alisnya. Alisnya dikerok jadi nggak senang lagi. Kan gitu. Tapi kalau wudu, mau yang orang itu warna kulitnya kayak apa, mukanya macam kayak apa, itu Bilal bin Rabah itu kan Afrika. Persis kayak Michael Essien kira-kira. Kalau pemain Chelsea dulu itu. Kalau sekarang siapa? Main Persib. Dybala. Siapa? Pokoknya mah ya hitamnya begitu. Bilal kan begitu. Tapi wudunya itu sampai ke surga, nyampe telapak kakinya, gesrekan sendalnya sampai ke surga. Kenapa? Karena keutamaan wudu itu syariat yang Allah berikan buat umat Islam, buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya tidak ada syariat. Pokoknya spesial lah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipaham. Terutama sesudah paham diamal. Jadi kalau mau Pak ini cuma teori doang, silakan praktekkan. Teori ini betul, tapi praktekkan. Terus saya apa sudah mengalami itu? Insya Allah apa yang saya sampaikan sudah pernah saya alami dan saya jalankan. Kenapa saya juga bisa dulu menghatamkan hafalan yang 57 Nazm Aqidatul Awam, Imriti juga saya hafal, Alfiyah yang 1000 juga saya setoran hafal, baca kitab juga dulu dibego-begoin, ditolol-tololin, diomelin, pokoknya mah habis dimaki-maki. Tapi sekarang lama-lama bisa. Kata Kiai apa? Wudu kalau mau ngaji, kalau mau ngafalin wudu, mau tidur wudu. Ya di pondok 7 tahun kira-kira wudunya berapa kali? Kira-kira aja itu berapa kali wudu? Ribu banyak. Banyak wudu. Sekarang kan sudah nggak pondok Pak. Ya akhirnya terbiasa. Batal ya wudu. Terutama setiap habis mandi. Kan habis main bola, futsal, mandi kan? Biasain aja wudu. Emang apa salahnya? Kan udah sholat Pak. Sekarang udah tahu ternyata wudu bukan cuma buat sholat. Silakan ya Pak. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa tuhina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat.